Di sini pernah nggak ngalamin? Guru nanya, siapa di sini yang mau jadi KM? Kamu aja, kamu aja. Kamu. Kamu ya, gak pak. Saya. Jadi pertanyaannya itu adalah gimana cara guru menjadi profesional atau yang semacam itulah ya. Saya harus ngambil titik yang paling radikal bahwa di Indonesia kalau mau jadi profesional itu tidak akan menjadi guru yang baik. Guru yang profesional justru adalah guru yang menjadi kurang baik. Kenapa seperti itu? Sebagai salah satu contohnya begini. Kemarin tahun 2015 itu ada uji kompetensi guru. Dan di sana yang disebutkan hasilnya itu adalah hanya sepertiga guru-guru di Indonesia yang layak untuk mengajar. Sisanya sebenarnya tidak layak untuk mengajar, tapi hanya menjabat sebagai guru. Itu datanya dari Kementerian Pendidikan. Uji kompetensi sendiri Kementerian Pendidikan yang menyelenggarakannya. Jadi guru-guru di Indonesia hanya seperempat yang layak untuk mengajar berdasarkan basis profesionalisme. Tetapi uniknya adalah soal-soal untuk uji kompetensi guru itu ternyata tidak berkompeten. Jadi soal-soal uji kompetensi guru ternyata adalah pertanyaan-pertanyaan faktual yang justru itu sudah dilarang oleh Pak Kementerian Pendidikan sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Jadi kalau misalkan ada guru nanya pertanyaan-pertanyaan faktual, nah ini kena lagi. Itu sebenarnya kurang tepat, itu kurang boleh. Misalkan begini, pada tahun berapakah dekret Presiden 5 Juli dinyatakan? Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak relevan dan sebaiknya tidak ditanyakan. Karena itu low order thinking skill. Pertanyaan yang paling rendah dan paling mendasar. Jadi, kalau misalkan pertanyaannya diulang yang tadi itu, di manakah letak tulang sanggurdi berada? Sebelah mana? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak akan mengembangkan pola pikir anak-anak, sehingga tidak usah dipertanyakan. Yang dipertanyakannya itu adalah, seandainya tulang sanggurdi tidak pernah ada dalam kepala kita, maka apa yang akan terjadi? Itu pertanyaan yang lebih relevan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu, yang high order thinking skill itu, yang diajarkan semestinya. Nah, tetapi di uji kompetensi guru, soal-soalnya justru adalah soal-soal faktual. Jadi maksudnya, kalau kita lolos uji kompetensi guru, itu menunjukkan kita tidak akan menjadi guru yang profesional. Karena kita lolos pada pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak profesional. Nah, ini kan jadi dilema pendidikan kita itu seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita mau menjadi profesional, kita ganti profesionalisme itu menjadi dedikasi misalkan. Dedikasi untuk menjadi guru. Di sini siapa yang calon guru? Calon guru. Tolong acungkan tangan, calon guru. Tolong acungkan tangan yang tinggi untuk jadi guru. Siapa di sini? Oke. Terima kasih. Bahkan untuk mengacungkan tangan saja, kita tuh lemah sekali, malu sekali. Salah satu masalah terbesar dari Republik ini adalah orang-orangnya merasa inferior. Inferior itu adalah, di sini pernah nggak ngalamin? Guru nanya, siapa di sini yang mau jadi KM? Kamu aja. Kamu ya, gak pak. Ya. Ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Itu adalah masalah terbesar dari bangsa ini. Korupsi itu munculnya dari situ. Kenapa korupsi munculnya dari situ? Ya, ada saya memiskin. Jadi karena saya miskin, saya hanya akan kuliah di tempat yang akan menghasilkan pekerjaan yang baik buat saya. Jadi kenapa kamu kuliah di sini? Biar kerjanya gampang. Kenapa nyari kerja yang gampang? Karena merasa diri tidak akan mendapatkan uang kalau tidak bekerja di situ. Jadi mulai dari inferioritas. Kenapa bangsa kita itu adalah bangsa yang paling murah senyum di dunia? 10 tahun berturut-turut rekor kita tidak terpecahkan. Bangsa paling murah senyum, paling ramah di dunia. Tetapi di media sosial, kita adalah bangsa yang paling barbar di dunia. Kenapa? Di media sosial paling kasar, tapi di dunia nyata paling lembut. Karena kelembutan kita itu adalah hipokrit. Kemunafikan.
Karena rasa malu dan takut kita kalau ketemu sama orang asing. Jadi kalau ketemu sama orang asing, halo mister, foto-foto ya halo. Karena kita inferior. Jadi kata orang luar negeri, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat ramah. Padahal itu wujud dari inferioritas kita. Saking inferioritasnya, tadi siapa yang mau jadi guru di sini? Padahal Rexona murah, tapi angkat tangan tuh susah. Gitu. Kenapa enggak tunjukkan bahwa saya akan menjadi guru? Tunjukkan bahwa saya akan menjadi begini dan begitu. Kita malu untuk itu. Jadi, makanya mulai dari sekarang jangan dulu pikirin soal profesionalitas. Karena profesionalitas biasanya kita nyari duit dari profesi kita. Fokuskan pada dedikasi. Saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan menjadi guru yang baik. Kalau saya di masa depan tidak akan jadi guru, tidak apa-apa. Saya tidak menjadi guru sebagai profesi, tapi bagaimanapun dan betapapun fitrah manusia, secara individu dia pasti akan berperan sebagai guru. Apakah terhadap anaknya, terhadap lingkungannya. Jadi tolong jangan pernah malu dan takut terhadap apa yang kita cita-citakan. Siapa di sini yang mau jadi guru di masa depan? Wah, udah kesurupan sekarang jadi ngacung semua. Iya. Jadi, nah, tolong tampilkan aja seperti itu, berdedikasilah. Jangan dulu soal profesionalisme. Oke, itu penting, tapi itu nanti. Yang paling utama adalah kita nikmatin pekerjaan kita berdedikasi di situ, barulah kemudian kita akan mencetak generasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Iya. Keprofesionalitasan guru itu nomor sekian ya Bapak. Yang pertama yaitu adalah dedikasi yang sangat tinggi. Dan jangan guru di ya. Kita ubah mindset kita teman-teman. Keprofesionalitasan guru itu kita nomor sekian kan. Yang penting, yang utama adalah dedikasi yang sangat tinggi. Karena memang benar kata Pak Guru Gubul tadi, karena nantinya seorang fitrahnya manusia itu akan menjadi guru, entah untuk anak kita ataupun nanti untuk keluarga kita. Begitu guys Bapak nggih. Oke teman-teman.